Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, konten bacot gue kali ini bakalan ngebahas tentang utopisme negara Islam. Tapi gue bakalan mengkerucutin ini dalam dua aspek utama aja, nggak takutnya melebar banget ya, nggak cukup nanti 3 SKS. Makanya gue pengen sharing seputar tesis negaranya doang sama aspek konstitusinya. Ya nggak lepas juga dari apa-apa yang pernah gue pelajarin di kampus, di Fakultas Syariah dan Hukum ya, sama di HMI juga, dan literasi penunjang lainnya lah itu tentang isu-isu ini. Nah, gue beranjak dari sebuah statement bahwasanya negara Islam nggak ada. Iya nggak ada, karena adanya negara yang berlandaskan Islam, berasaskan Islam. Itu keywordnya. Karena Nabi Muhammad bahkan ketika menjabat di Madinah pun sebagai kepala negara, umaro sekaligus ulama, ya beliau nggak mengklaim ini negara atau ini sistem negara yang bakalan diteruskan oleh umatku setelahnya. Nggak pernah. Bahkan kekhalifahan sekalipun nggak. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin monarki. Negara Saudi Arabia yang pakai tulisan Arab benderanya dan warna hijau sekalipun itu bukan negara Islam tapi negara kerajaan atau monarki absolut gitu. Jadi negara yang pure negara Islam tuh ya nggak ada. Ya sekalipun dipakai embel-embel Quran dan hadis untuk sebagai pedoman utama negara, ya itu nggak menjadikan bahwasanya negara tersebut adalah negara Islam, enggak. Bahkan kayaknya di negara Timur Tengah sekalipun nggak ada yang benar-benar pakai Quran dan hadis secara utuh gitu loh, buat menggerakkan negaranya gitu. Karena itu adalah hal yang sangat riskan dan bisa blunder gitu. Keywordnya ada di konstitusinya. Konstitusi bagi umat Islam pada zaman Nabi Muhammad pastinya ya. Gue selalu merujuk kepada zamannya beliau gitu, karena nggak ada lagi yang paling lebih proper dibandingkan eranya Nabi Muhammad di Madinah. Nyatanya ketika Nabi Muhammad memerintah di Madinah, Nabi Muhammad nggak pakai Al-Quran dan hadis, bahkan belum ada ya, belum dikodifikasi gitu. Nabi Muhammad nggak memaksakan untuk memakai Quran untuk konstitusinya, tapi pakai piagam Madinah. Bahkan piagam Madinah pun juga hasil negosiasi dengan para non-muslim lainnya, entah itu Nasrani dan Yahudi gitu. Bahkan Nabi Muhammad sampai menghapus kata bismillahnya ya kan, karena Yahudi memprotes. Sama kalau di Indonesia itu konteksnya waktu itu piagam Jakarta. Itu juga kan proses yang berdasarkan musyawarah mufakat juga. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang konstitusi dan syariat Islam, ini kita harus mensekularisasikannya atau memisahkannya sebijak dan sebaik mungkin nih. Nah, gue beranjak dari sebuah pernyataan nih. Biasanya pertanyaan gue ngajuinnya, tapi untuk kali ini pernyataan aja biar langsung taktis gitu loh. Bunyinya begini: potong tangan itu bukan hukum Islam. Pancung juga bukan tuh. Kenapa? Karena itu adalah hukuman dari hukum Islam, bukan hukum Islam, tapi hukuman. Nah, itulah kenapa harus dipisahkan mana yang law, mana yang punishment. Law itu hukum, punishment itu hukuman. Itu karena nggak setiap mazhab fikih itu menganut cara yang sama, metodenya beda-beda. Ada yang bilang potong tangan secara harfiah, ada juga yang dipotong itu adalah kuasanya dia gitu loh. Biyadihi, Tuhan punya tangan emang, ya kan? Itu kan bisa ditafsirkan secara alegoris gitu. Gue mengklasifikasikannya jadi 3 nih kalau di Islam. Pertama sumber hukum, terus ada hukum itu sendiri, lalu hukuman. Kalau misalkan sumber hukum itu pasti merujuk kepada Quran dan hadis, atau skala prioritasnya pasti di Quran karena paling maksum. Hadis banyak tingkatannya juga kan. Bahkan sekalipun Quran, mushaf yang kita pegang sekarang pun juga itu hasil dari kodifikasi pasca Nabi Muhammad wafat pastinya. Jadi kalau untuk secara urutan dan kodifikasi ya ini adalah berdasarkan kesepakatan yang sifatnya politis juga. Kita mushaf Utsmani kalau di Indonesia mayoritasnya yang 114 surah ya. Kalau misalkan mushafnya Sayyidina Ali itu ada 116 surah. Tapi nggak masalah. Yang penting kita harus tetap mengimani Quran di skala prioritas paling pertama. Nggak usah lah diperdebatkan mana yang lebih valid, karena dua-duanya punya 2 kemungkinan. Mushaf Ali yang nambah 2 atau mushaf Utsman yang berkurang 2. Itu perdebatan yang menurut gua itu useless banget. Itu bakalan menjadi perdebatan yang mubazir. Silakan imani mushaf mana yang kalian anut, yang kita anut. Terus juga ya tadi kalau sumber hukum, karena sumber Quran itu nggak ngomongin semua aspek hukum doang loh. Ada yang sejarah, ada yang sains. Hukum, sejarah, sama sains.
sama 4 aspek ketuhanan teologikal. 4 ini aspek utama yang ada di Quran. Itu kalau misalkan ngomong sumber hukum. Kalau hukum itu sendiri itu namanya fikih. Itulah kenapa beda-beda. Itulah kenapa orang bisa berbeda mazhab, berbeda pandangan terhadap yang mana ini kunut enggak, ini enggak pakai kunut gitu loh. Yang satu membolehkan tahlilan, yang satu melarang tahlilan gitu. Ya ini mazhab fikih. Beda-beda, wajar kalau kayak gitu terjadi perbedaan furu'iyah itu wajar banget. Ya karena memang itu adalah hukum yang sifatnya fleksibel gitu. Yang absolut dan tidak fleksibel itu adalah Qur'annya, karena berhenti di Nabi Muhammad. Wafat Nabi Muhammad udah gak turun wahyu lagi. Itu makanya mutlak dan absolut, kagak bisa diubah-ubah lagi udah kontennya tuh Quran tuh. Kalau hukum Islam nih, fikih itu beda-beda macam. Nah, bahkan di Aman Message itu ditetapkan, Aman Message tahun 2004 ya, bisa di-searching juga di Google. Itu menetapkan bahwasanya ya untuk saat ini ada 8 mazhab yang mainstream di dunia gitu loh. Yang udah pasti sahih gitu. Di Sunninya ada 4 mazhab, ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Terus kalau di Syiah ada 2 mazhab, Asy'ari dan Zaidiyah. Terus juga yang dari non Sunni Syiah ada Zohiri dan yang tadi itu Zaidiyah ya, Syiahnya. Syiah Zaidiyah dan Asy'ariyah atau Syiah Jafari. Nah, yang non Sunni Syiah itu ada Zohiri dan Ibadi, itu mazhabnya. Ada 8 total mazhabnya. Gitu. Nah, makanya ya keragaman itu nggak bisa terbendung lagi, mengingat kita makin jauh dengan eranya Nabi Muhammad itu sendiri gitu loh. Kan Nabi Muhammad bilang juga ke Mu'az waktu itu, kalau misalkan nggak ada di Al-Quran permasalahannya dan nggak ada di sunnahku, ya udah beristihadlah. Istihadnya lewat mana? Ya pertimbangan juga lewat Quran. Sekali prioritas kan kayak gitu hierarkinya tuh. Kita aja punya hierarki perundang-undangan kan. Nah di Islam pun juga ada hierarkinya. Nah itu kenapa gue bilang negara Islam itu ya utopis kalau secara bentuk tesis negara secara formilnya ya itu nggak ada. Tapi silakan terapkanlah nilai-nilai Islam itu di manapun, mau itu sebagai minoritas kah di negara tersebut atau sebagai mayoritas kah di negara tersebut, silakan terapkan gitu loh. Karena etos kerjanya yang dipakai, bukan simbol-simbol keagamaan yang dipakai itu. Apalagi misalkan kayak tagline, ayo yang agak cenderung puritan ya tagline-nya, ayo kembali kepada Quran dan hadis, padahal redaksinya salah. Kalau kembali itu kayak seolah-olah kita flashback ke latar belakang sejarahnya. Ya kita nggak bisa mengcompare antara zaman Rasul dengan zaman sekarang. Sunnah Rasul pun juga bakalan berbeda ketika Rasul itu adanya atau Rasul itu lahir di Indonesia, pasti beda. Mungkin sunnahnya bukan makan yang manis-manis, kurma misalkan. Kita mungkin paling sering ya kalau misalkan di bulan Ramadan, sunnahnya itu makan kurma 3 biji. Karena di riwayat ya gitu, memang benar. Ya tapi kan di sini kalau misalkan memang bukan kurma populernya, Nabi Muhammad misalkan nggak tahu kurma dulu, mungkin disuruh makannya apa aja? Mungkin disuruh makannya lepet, bacang, kan gitu kira-kira ya, makan makanan ringan kayak gitu tuh, atau onde-onde Nabi Muhammad sunahinnya. Kalau lahir di Indonesia, itu hal yang sifatnya temporer banget gitu loh, sesuai dengan geografis dan sosiokultur juga gitu. Yang kita ambil itu bukan bungkusnya tapi isi alias substansi, itu yang kita ambil dari Qurannya. Makanya daripada tagline kembali kepada Quran dan hadis, lebih baik beranjak atau berangkat dari Quran dan hadis, karena itu menunjukkan kita itu adalah umat yang progresif, maju terus, bukan flashback dan romantisme masa lalu, kekhalifahan dan segala macam yang ditagline-kan oleh khilafahisme itulah. Itu nggak melulu tentang hal-hal baik, banyak pertumpahan darah dari Umayyah ke Abbasiyah aja, pertumpahan darah banyak banget, bukan ribuan doang, ya kan? Belum lagi perebutan kekuasaannya, perang saudaranya. Emang bagus zaman itu, Utsman dan Ali clash kayak gimana, Fatimah dan Aisyah, ibarat kata ya nggak akur gitu loh. Nggak semua itu di sejarah pasca Rasul wafat itu manis-manis kok, nggak semuanya. Nah, makanya kita ambil itu adalah esensi atau substansi dari Qurannya, syariatnya gitu.
Yap, itu aja yang pengen gue sharing untuk kesempatan kali ini. Semoga kita semua sehat walafiat ya. Udah mau lebaran apalagi kan. Amin amin. Semoga bisa bersilaturahmi, entah itu mau yang mudik ya kan, mau yang mudik atau tidak. Semoga senantiasa aman. Ya itulah. Anjing formal-formal banget. Nggak kayak gue banget. Ya udah, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.